umat Islam ini berhari raya Idul Fitri, Idul Adha itu senantiasa bersama-sama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya di saat kalian semua merayakan. Begitu juga hari raya Idul Adha adalah hari di mana semua kalian merayakan hari raya Adha. Nah, kita ini kalau hari raya kadang bisa sampai ada 3-4 versi gitu ya Pak ya. Versi pemerintah ada sendiri, Muhammadiyah juga punya, NU punya, belum lagi yang kontak langsung dengan Allah gitu katanya. Ya, udah telepon, katanya hari rayanya didahulukan begitu. Ini juga ada pengikutnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Itu para ulama berbeda penafsiran. Walayalin asyr itu ada yang menafsirkan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena itu ada di dalamnya Lailatul Qadar. Orang kalau ketemu Lailatul Qadar, maka dia seperti hidup selama 1000 bulan atau 83 tahun. Sehari ibadah dilipatkan berapa? 83 tahun. Subhanallah. Dan kita semua biasanya melalui malam-malam Al-Qadar itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau orang itu sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian sebagian ulama mengatakan itu adalah hari-hari di 10 Muharram. Dan sebagian besar mengatakan itu adalah 10 hari pada hari-hari di bulan Dzulhijjah. Dan yang paling kuat ini adalah 10 hari Dzulhijjah. Jumhur ulama mengatakan ini adalah 10 hari Dzulhijjah. Lalu bagaimana? Biasanya kita ini semangat kalau menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Masjid-masjid di masjid kita ini paling ada buka bareng, sahur bareng, ada iktikaf, ibu-ibu masak semuanya ya Bu ya. Nah, kalau 10 Dzulhijjah apa nih persiapannya ini? Ada nggak Bu yang spesial? Nah, apanya yang spesial ya Ustadznya biasa aja gitu ya. Nah itu. Kita masih belum banyak, belum kemudian mensyiarkan 10 Dzulhijjah ini. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh seseorang yang melebihi amalan-amalan di 10 hari Dzulhijjah. Dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan dengan ini kita kalau dalam satu perusahaan misalkan ya, mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh atasan kita, kemudian dapat apresiasi, dapat bonus, pengangkatan jabatan misal gitu, senang nggak Pak? Senang ya Bu ya? Senang. Dan biasanya kalau sudah disenangi atasan, gampang ini, naik jabatannya, kemudian mau mutasi ke tempat-tempat yang nggak terlalu sulit gitu kira-kira ya. Itu dimudahkan. Nah ini yang mencintai bukan orang biasa, tetapi Allah Rabbul Alamin. Maka bayangkan jenengan termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan cinta dari Allah. Sebab orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu Pak, di dalam hadis qudsi dikatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Kalau sudah dapat cinta dari Allah, semua pikiran kita, pandangan kita, semua pola dan tingkah kita ini dijaga, dituntun oleh Allah
Allah. Dijaga. Didik anak gampang, ya. Bangun komunikasi sama pasangan juga gampang. Terus rezeki juga digrojok, digampangkan oleh Allah. Punya kawan, punya tetangga juga menguatkan keimanan kepada Allah. Semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan itu tidak dikalahkan pahalanya walal jihadu fisabilillah?" Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tidak bisa mengalahkan pahala apa? Pada hari-hari 10 Dzulhijjah itu. Masya Allah. Pahalanya seperti apa? Orang jihad itu, Bu, pahalanya, ya, ketika orang berjalan menuju jihad fisabilillah untuk perang, mungkin kalau bapak-bapak kita ini, ya, menjaga perbatasan, ya, mengawal keamanan bangsa dan seterusnya itu dalam rangka jihad. Kalau orang dulu jihad gak digaji, Bu, pakai modal sendiri, setor harta, setor jiwanya. Kadang-kadang pulang, kadang-kadang tinggal nama. Kadang-kadang pulang pun juga tidak utuh, sudah cedera, cacat dan seterusnya. Tapi itu pahalanya di sisi Allah luar biasa. La ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jalan kakinya fisabilillah. Kayak jenengan ini juga fisabilillah ya, Bu, ya. Jalan kaki ke rumah, ke sini, ya. Apalagi nunggu ustadz sewe ngoten nggih. Niku pahalane khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Loh, Bu, itu pahala jihad. Nah, ini gimana kalau pahalanya beramal di 10 Dzulhijjah? Masya Allah. Ini terbaik. Makanya ayo, ya, ayo kita benar-benar mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Baik, jam 8 lewat 3 menit ya, Bu, ya. Ini baru pembukaan, kan kita sampai jam 9 ya, Bu, ya. Baik, saya lanjut ya, Bu, ya. Jadi pahala amalan-amalan di 10 Dzulhijjah itu melebihi pahala orang yang jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Rawahul Bukhari. Kecuali orang yang berangkat dengan harta, dengan jiwanya, pulang tinggal nama. Hanya orang ini yang bisa mengalahkan amalan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kira-kira jenengan sudah kebayang nggak, Bu, kenikmatan dunia dan seisinya itu? Halo, Bu, Pak, udah kebayang belum? Ini misal kita ini jenengan punya rumah dengan tanah sendiri, ya, satu kompleks TNI ini, Bu, ya, punya jenengan sendiri, sudah kaya belum nih? Udah kaya, 7 turunan udah habis itu. Apalagi setiap rumah mungkin disewakan dan seterusnya, ya. Ini punya satu orang misalkan, udah kaya. Nah, orang yang memasuki 10 hari Dzulhijjah itu dia bukan satu kompleks, tapi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, ini bekal kita. Lalu apa amalannya yang harus kita siapkan? Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yukabbirani, ya, mereka senantiasa bertakbir hina yadhabu ila as-suq wa yukabbirun nas bi takbirihim. Kemudian manusia pada mengikuti takbir yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Jadi takbiran itu diperbanyak. Mulai kapan? Mulai tanggal 1. Wah, ini kalau kita nih ngerjakan takbiran mulai tanggal 1 malah dibilang apa, Bu? Ini aliran baru mana lagi? Kok ada takbiran belum hari raya sudah takbiran. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mulai tanggal berapa? Tanggal 1. Tidak percaya jenengan nanti coba takbiran di masjid ini. Pasti digeruduk itu. Pak, nggak salah tanggalannya itu. Hari raya masih
masih 2 pekan lagi gitu ya. Ya Allah. Nah, untuk itu karena masih belum banyak yang memahami hal ini sunnah yang banyak dilupakan. Ya boleh takbiran dengan sendiri, ya. Di jalan kita baca takbir, tahmid, tahlil, ya. Di kendaraan, mungkin kita sedang sambil masak dan seterusnya. Perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah puasa. Dan puasa di bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai nanti puncaknya tanggal 9. Puasa namanya puasa apa? Arafah. Jadi mulai tanggal 1. Bisa nggak ini Pak dikomando oleh masjid kita ini, ibu-ibu yang masak, kita puasa mulai tanggal 1. Soalnya kalau puasa sendiri-sendiri biasanya berat. Tapi kalau bareng-bareng kompak ini ya, satu komplek kita puasa, bukanya nanti mungkin ada buka bersama kayak Ramadan, Masya Allah. Ini pahalanya Bu melebihi dari dunia dan seisinya. Kecuali kalau berhalangan. Kalau nggak bisa Ustadz, berat mulai tanggal 1 ya ambil Seninnya. Karena tanggal 1 nanti mulai Senin, jadi dapat Senin dan Kamis plus puasa Arafah. Nggak bisa Ustadz, ya sudah minimal kita puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirata sanatain. Itu bisa menghapus 2 tahun. Sanah al-madiyah wasanah mustaqbilah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 1 hari puasa menghapuskan 2 tahun kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka ini kita maksimalkan betul ya. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil keistimewaan bulan Dzulhijjah, salah satunya dengan puasa. Ya, puasa Arafah. Kemudian amalan yang ketiga yaitu memperbanyak namanya membaca Al-Qur'an. Kata Nabi, afdhalul dzikri Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik zikir. Zikir itu banyak macamnya Bu. Ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar dan macam-macam. Dan yang terbaik puncak dari zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Karena itu adalah kalamullah. Bahkan setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan Pak. Jangan kalau pengen banyak kebaikan hadir, kesehatan itu baik, kawan yang menasihati dalam ketaatan itu baik, suami yang perhatian itu baik, semua kebaikan-kebaikan itu hadir, maka undang kebaikan itu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Paling tidak bisa khatam 1 kali dalam bulan Dzulhijjah. Gimana caranya Bu? Biar khatam nih. Baca 3 lembar sebelum sholat dan 3 lembar setelah sholat. Ya, itu dapat berapa berarti Bu? 6 kali 5 dapat 30. Ya, sehari kita insya Allah bisa khatam berapa? Dapat berapa juz itu? Dapat 3 juz. Karena 1 juz itu ada berapa halaman sih Bu? Kalau pakai Al-Quran pojok rata-rata 10 lembar. Maka kalau 3 lembar sebelum sholat ya, 5 waktu itu, kemudian setelah sholat kita baca 3 lembar gitu ya, insya Allah sehari dapat 3 juz. Dalam 10 hari selesai berapa? 30 juz dalam sehari. Khatam 1 kali. Bisa Bu? Insya Allah. Ya Allah, minta sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bantu hamba-Mu ini ya Allah, agar senantiasa bisa zikir
membasahi lisan ini untuk berzikir. Sudah, dikurangi yang lain-lain, dikurangi. Untuk 10 Dzulhijjah dapatkan, raih kemuliaannya dengan apa? Berbanyak membaca Al-Quran, ngaji. Insya Allah bisa. Caranya apa? Kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang disiplin. 5 waktu belajar disiplin, sebelum, setelah. Makanya dilatih, mumpung masih ada waktu ya Bu ya. Bisa nggak nih sebelum, setelah, terus begitu. Nanti puncaknya 1 Dzulhijjah kita pol-polan. Siap Bu? Pak? Insya Allah. Khatam berapa kali? 1 kali. Minta sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Baik. Kemudian amalan yang lain itu adalah berkorban. Nah, berkorban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kelapangan harta, falam yudhahi, kemudian dia enggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Sudah, enggak usah ke masjidku. Itu kalau yang ngomong saya atau Pak Takmir mungkin masih biasa. Ini kalau Nabi ngomong enggak usah dekat-dekat masjid saya, kira-kira gimana, Pak? Kita ini ditolak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Bu? Pasti bersedih karena tanpa syafaat Nabi kita ini tidak akan selamat. Kita ini butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya salah dan dosa kita ini. Maka ikuti salah satu caranya untuk mendapatkan syafaat Rasul, kita berkurban. Ya. Dalam rangka apa? Taqarrub ilallah. Jadi Aidul Adha, Aid itu perayaan, Al-Adha itu adalah udhiyah, penyembelihan. Bayangkan, korban bagi kita itu dirayakan. Biasanya kalau orang berkorban gimana sih? Sedih ya Bu ya. Ini bagi umat kita, ini umat Islam, kurban malah dirayakan. Kenapa? Kalau untuk Allah, jangankan hanya seekor kambing, seekor domba, nyawa kita ini kita berikan, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau jenengan lagi enak masak, dengar adzan ditaruh, jenengan berkorban itu, maka patut merayakan. Alhamdulillah ya Allah, bisa mengalahkan nafsu saya, kemudian menyambut seruan Engkau ya Allah. Merayakan, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, maka orang-orang ini setiap saat kita ini harus menjadi apa? Aidul Adha. Merayakan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta, pengorbanan macam-macam yang sudah kita berikan ini, termasuk jenengan-jenengan ini harus dirayakan. Berkorban. Apa ini? Waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk menghidup-hidupkan taklim seperti ini. Kalau nggak dikelola begini, kita di rumah ngapain Bu? Tidur atau lihat deracin ya Pak ya? Iya. Drakor deracin itu ya, yang CEO menyamar macam-macam itu ya Pak ya? Udah. Ya. Ketularan juga ini kayaknya gitu. Allahu Akbar. Jadi ayo Bu berkorban. Ya. Dalam rangka apa? Taqarrub ilallah. Dan berkorban itu syaratnya adalah kalau apa seekor apa namanya itu sapi umurnya berapa tahun Pak? Hah? 2 tahun sudah musinnah ya. Kalau kemudian kambing itu minimal 1 tahun. Kalau nggak ada domba. Domba itu yang gibas itu ya, yang putih itu Pak. Ya, gibas itu boleh makzis ya. Itu boleh 6 bulan. Nah, bulan masih kecil berarti ya Bu ya. Apalagi kalau sekarang domba itu harganya murah sekarang. Udah bunting paling cuma 700.000. Ya. Itu kalau di desa, nggak tahu kalau di Surabaya ya. Sama aja ya Bu ya kalau di Surabaya ya. Saya pernah menghitung gitu ya.
Ada kawan saya tanya itu, yang kalau suka rokok itu kira-kira satu paknya itu berapa Pak rokok itu? 25.000 ya? Hah? Berapa rokok apa? Saya juga nggak tahu, nggak pernah merokok ya. Udah rokok Tengwe saja Pak. Melenteng dewe, kira-kira berapa itu? 10.000 ya? Oke, 10.000. Yang nggak pernah atau mungkin belum pernah berkorban ya, itu kalau dihitung 10.000 Tengwe itu ya. Melenteng dewe berarti kalikan 360 hari ketemu berapa itu? 3.600.000. Sudah bisa korban nggak nih? Bisa. Berarti kita ini sebenarnya mampu. Cuma banyak yang tidak mau. Waktunya akik, beli akik semua Pak. Waktunya sepeda goes, beli sepeda goes. Waktunya ada bunga, janda bolong, beli. Itu ya. Waktunya korban cuma beli arang. Nunggu dagingnya yang toko masjid nih. Loh, itu jangan nunggu daging, nunggu ayo kita berkorban. Ayo Bu. Ini ada berapa ini? 300 orang. Berarti insya Allah nanti kambing kurang lebih 300 Ustaz. Ya. Saya pertama kali korban itu tahun 2011. Ya, waktu itu saya baru beli HP Bu. HP-nya apa itu ya? Polyphonic masih hanya. Belum modern, belum ada WA, belum ada BlackBerry ya. Baru SMS. Habis beli waktu itu yang guru ngaji lah, kita ini mampu beli 2 juta sudah lumayan. Yang penting bisa buat telepon begitu ya. Dapat SMS dari kawan, beli HP 2 juta mampu, beli kambing 1,5 juta tidak mampu. Ya Allah, pulang saya kepikiran, malu betul iya ya. Masa saya ini beli HP mampu, beli kambing 1,5 juta tak mampu. Saya bilang ke istri, sudah Bu, tahun ini kita harus berkorban. Dari mana ya duitnya? Bukannya berkorbanlah, berkorban. Kumpul dapat uang 1,5 juta. Ini kalau dibelikan di Surabaya, dapat talinya aja ini Pak. Saya telepon di kampung, Mak, gitu ya. Tahun ini saya mau berkorban. Ini ada uang 1,5 juta, tolong belikan domba yang besar ya. Oh iya nih, tak belikan. Dicari ternyata harga domba naik Bu. Jadi 2 juta. Ya Allah, nambah 500 ini Pak. Mikirin ternyata ya. Akhirnya cari-cari duit, dapat 500, kita kirim lagi. Alhamdulillah bisa berkorban. Tahun depan saya siapkan uang 2 juta Bu. Ternyata naik lagi 2,5 juta. Subhanallah. Tidak apa-apalah, saya harus berkorban. Masa sering ngajak jamaah nyindir-nyindir orang lain, diri sendiri tidak berkorban. 2,5 juta Bu. Alhamdulillah. Tahun ketiga ini pasti nanti naik lagi. Ya sudahlah, beli kambing saja dirawat, nanti biar tiap tahun bisa berkorban. Qadarullah itu niat diijabah oleh Allah mulai tahun 2010 sampai 2020 berapa ini? 6 ini tidak pernah itu kambing berhenti mengorbankan dirinya. Terus beranak pinak, setiap tahun itu kita bisa berkorban. Saya kalau korban jangan yang betina, murah betina, yang pejantan. Sampai pernah 70 kilo dombanya itu Pak. Kayak sapi mungkin ya. Boten nggih Pak nggih. Besar sekali, Masya Allah. Nah, intinya Pak, berkorban. Taqarrub ilallah. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin yanaluhut taqwa, tapi adalah ketakwaan kita. Jadi kita harus bisa menjaga betul ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkorban itu niat ya, sifatnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu gimana? Yang berkorban satu, yang lain sudah terwakili.
Jadi niatnya jangan salah, Pak. Tahun ini korbannya atas nama mama. Soalnya kambingnya besar ini. Nanti saya mau naik kambing. Oh, memang kuat jenengan naiki kambingnya. Ya. Tahun depan siapa? Tahun depan Bapak gantian. Terus tahun nanti anak yang barep yang pertama. Nah, ini niat yang keliru. Dulu sahabat berkorban dengan satu kambing dengan niat dirinya dan keluarganya. Ya, jadi terwakili. Jadi caranya berkorban begitu ya Bu ya, bukan bergantian. Satu kambing untuk satu keluarga. Kalau satu sapi untuk 7 keluarga. Kalau satu suami untuk berapa? Untuk satu istri kata ibunya ini ya. Kalau sapi itu untuk berapa Bu? 7. Kalau kambing untuk 1. Kalau suami wis angel iki Bu ya. Jadi begitu ya Bu ya Pak nggih, niatnya begitu. Niatnya ini untuk saya dan juga keluarga. Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah ini untuk korbanku, keluargaku dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Tapi insya Allah jenengan-jenengan ini termasuk yang mampu atau tidak mampu ini? Mampu ya. Insya Allah tahun ini kurban ya Bu ya? Beli kambing ya? Atau ikut iuran sapi ya? Tidak hanya beli arangnya saja. Jadi ayo Bu, kita Pak J, kita tuh bismillah kita siapkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilallahil amal fi hadhil ayyam aihi raqatud dam. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Nahr itu adalah mengalirkan darah. Al-Qamaqala sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang tanya, Ustaz mana bagus ini, korban sapi atau kambing? Kalau takmir pilih mana Pak? Hah? Sama aja. Ya. Kalau untuk dari sisi pengaliran darah yang paling bagus itu kambing. Kenapa? Karena yang dialirkan berapa kali ibadahnya? 7 kali. 1, 2 kali, 3 kali, 7 kali menumpahkan darah. Kalau sapi berapa kali? 1 kali. 1 kali pengaliran darah selesai. Maka dari sisi pengaliran darah, maka kambing yang lebih utama. Tapi kita juga melihat kemaslahatan. Ini yang mau dibagikan Ustaz sudah menunggu ribuan data ini. Kalau kambing tidak cukup, bagaimana? Harus sapi. Karena kalau dagingnya kambing 7, itu mungkin dapat 1/3 daging sapi. Maka dengan data yang dibutuhkan lebih banyak ini takmir memutuskan, ya sudah sementara ini yang kambing-kambing dialihkan patungan menjadi patungan sapi. Insya Allah semuanya kita azamkan untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan juga nanti diganti rezekinya oleh Allah. Ya Bu ya. Seperti Qabil yang berkorban itu konon nanti diterima oleh Allah dan kambingnya menjadi ganti Nabiullah Ismail ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah kambingnya siapa? Dulu si Habil. Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Ibu-ibu ini luar biasa ini, memang ahli sejarah ini Bu. Yang terakhir, amalan yang sangat istimewa adalah kurang 5 menit insya Allah ya Bu ya, yaitu ibadah haji. Mudah-mudahan jenengan yang belum berangkat haji dipanggil dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah puncaknya kesempurnaan rukun Islam kita yang ke-5. Dalam rangka apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena dipanggil oleh Allah. Dan haji ini bukan urusan mampu atau tidak, tetapi kita ini kira-kira pantas atau
Tidak. Karena ada orang miskin dipantaskan oleh Allah berangkat ibadah haji. Ada yang kaya nggak berangkat-berangkat, Bu. Ya. Dan haji ini modelnya ada 3, Pak. Yang pertama adalah haji nisab. Apa haji nisab ini, Bu? Orangnya punya harta, nisabnya cukup, kaya, berangkat daftar ibadah haji. Ini namanya haji nisab. Kayaknya jenengan ini haji nisab semua ini. Bu Hajah nih ya, yang ibu-ibu Bu Hajah ini haji nisab. Artinya orang yang kaya cukup berangkat haji. Yang kedua, haji